Nah, jadi operasi itu berjalan dari jam 9 sampai kurang lebih 6 jam. Jadi keluar-keluar sekitar jam 3 atau habis asar lah. Tapi sebelumnya aku udah sempat sholat asar dulu sambil nunggu. Terus nggak lama aku dipanggil untuk masuk ke dalam ruang operasi. Untuk apa? Untuk nemenin anak aku yang baru selesai operasi. Karena anak aku itu balita, masih di bawah umur, jadi diperbolehkan untuk salah satu dari kedua orang tuanya untuk nemenin sampai anak ini benar-benar sadar. Udah, aku akhirnya masuk ke ruang operasi sekitar hampir 2 jam itu akhirnya anak aku sadar. Terus uh, dan akhirnya diperbolehkan untuk dipindah ke ruang rawat inap, ruang yang sebelumnya anak aku nginap. Terus sudah akhirnya dibawa ke ruang rawat inap. Setelah di ruang rawat inap pun itu kan sebelum operasi itu anak aku nggak boleh makan sama minum itu dari malamnya. Terus setelah operasi pun itu anak aku masih belum boleh makan dan minum, masih diharuskan puasa. Itu masih diharuskan puasa sebenarnya 1 sampai 1,5 jam, nggak boleh makan sama minum. Jadi benar-benar nunggu obat biusnya hilang, benar-benar nunggu efek dari obat biusnya hilang. Terus nah, jadi setelah keluar dari ruang operasi pun anak aku itu masih belum boleh makan sama minum atau sampai 1,5 jam. Jadi benar-benar nunggu efek dari obat biusnya itu hilang. Terus karena kalau misalnya dipaksain dikasih makan atau minum, itu bakalan dari tubuhnya tuh nggak bakalan nerima, bakalan nolak terus. Terus akhirnya udah lewat dari 2 jam, aku coba kasih minum lah anak aku kasih minum nggak banyak, paling aku kasih minum itu 1 tetes air aja. Karena dia benar-benar karena dari dokternya udah bilang nanti setelah 1,5 jam boleh dikasih minum tapi sedikit-sedikit ya bu, katanya gitu. Jadi benar-benar untuk membiasakan cairan masuk dulu. Terus udah aku kasih satu tetes aja, jadi buat ngebasahin bibirnya aja, sama buat ngebasahin tenggorokannya. Dan ternyata begitu aku kasih minum 1 tetes itu anak aku langsung muntah cairan banyak banget. Dan dia tuh aku pikir, aduh, apa karena efek obat biusnya masih benar-benar belum hilang ya. Terus ya udah akhirnya sampai aku tunggu sampai 3 jam pun masih kayak gitu. Jadi aku kasih sedikit minuman, 1 tetes minuman, itu dia langsung gak lama langsung mual mau muntah, terus langsung muntah banyak kayak gitu. Sampai abis operasi tuh aku minta suster untuk beberapa kali ganti spray anak aku karena benar-benar kena muntah semuanya. Terus aku pikir ya udahlah, itu kan udah malam ya, jadi aku suruh anak aku tidur aja. Aku paksa tidur sampai dia bisa tidur, biar dia lupa nggak minta makan dan nggak minta minum. Akhirnya aku baru bisa kasih dia makan sama minum keesokan harinya. Dia keesokan harinya seperti biasa dokter visit pagi-pagi. Dokter selalu visit pagi terus dicek. Terus untuk suster bolak-balik ganti obat bius, terus ganti apa, terus obat pereda rasa sakit kayaknya. Alhamdulillah dokter sama susternya itu baik-baik banget dan perhatian banget. Jadi apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita tanyakan juga dijawab dengan baik. Terus pelayanannya juga sangat baik di sana. Ya, nanti aku tunjukin juga beberapa foto-foto Arsya selama dirawat di rumah sakit. Duduk dulu sini, duduk dulu sini. Ambil tuh yang alas itu yang. Sip. Dan akhirnya kita nginep di rumah sakit itu selama 1 minggu. Setelah 1 minggu ke depan nanti harus ada kontrol lagi. Jadi harus kontrol ke dokter. Ya udah, akhirnya perawatan di rumah dalam 1 minggu itu untuk bekas operasinya, bekas lukanya belum boleh kena air.
Jadi selama 1 minggu itu benar-benar paling badan Arsya tuh cuma aku lap-lap pakai waslap aja, atau untuk kepala mungkin dia agak gerah kali ya, jadi aku bawa ember atau pakai shower. Pokoknya yang penting bener-bener bekas lukanya itu nggak kena air sama sekali. Jangan lupa untuk bekas operasinya itu rajin-rajin dibersihin. Aku kemarin dikasih obat salep sama dokter, jadi itu untuk nanti dioles. Jadi pertama itu aku dikasih ini sama dokter, ini tuh kayak cairan infus gitu, dia buat ngebersihin. Jadi nanti cairannya dikasih ke kasa, terus untuk ngebersihin bekas operasinya atau di kompres. Jadi nanti dikompres pakai ini. Habis itu setelah kering nanti dikasih salep. Jadi sama dokternya itu dikasih salep, cuma aku lupa taruh di mana karena udah agak lama juga ya. Jadi nanti kasih salep sama dokternya. Udah pokoknya setiap pagi, siang, sore itu selalu aku bersihin, aku kompres pakai cairan tadi, terus aku kasih salep yang dari dokter. Terus habis itu Arsya juga dapat obat pereda rasa nyeri dari dokter. Jadi kalau misalnya anak yang udah ngerasa kesakitan, nanti bisa dikasih itu, jadi untuk meredakan rasa nyerinya. Terus jadi untuk lukanya itu bener-bener belum boleh kena air. Dan Arsya pun selama 2 minggu itu masih pakai kateter. Jadi untuk buang air kecil pun dia masih lewat kateter. Jadi benar-benar meminimalisir agar lukanya itu nggak kena air. Nah terus jadi setelah di rumah itu aku seminggu sekali harus konsul ke dokter, harus konsul perkembangan lukanya Arsya. Terus selama 2 minggu kan belum lepas kateter. Terus setelah dirasa sudah agak kering mukanya, itu sama dokter pas konsul selanjutnya itu nggak langsung dilepas kateternya. Jadi kayak dilipet. Jadi biar pipisnya itu nggak masuk ke kateter, karena dokter ini mau coba nih kalau misalnya pipisnya sudah langsung melewati saluran kencingnya, ini apa ada darah yang keluar, atau apa anaknya kesakitan atau gimana gitu kan. Akhirnya ada selama seminggu itu kateternya disumbat. Terus setelah seminggu nggak ada kendala, kontrol selanjutnya itu proses untuk pelepasan kateter. Nah terus udah proses pelepasan kateter itu udah lepas kateter tuh kayak udah tenang, karena anak aku tuh termasuk anak yang aktif. Jadi dia pakai kateter pun itu kateter diseret-seret sama dia dibawa-bawa. Kalau aku bukannya apa-apa ya, takutnya tuh takut copot aja dari perut. Kan kita sebagai orang awam takut ya kalau ngeliat kayak gitu. Terus ya setelah kateter dilepas, terus lukanya juga sudah mengering, sudah bisa, terus anaknya juga sudah perlahan-lahan sudah mulai bisa pakai celana gitu. Nah setelah hasil operasi benar-benar kering, terus kontrol yang terakhir di dokter, akhirnya dokter bilang ternyata untuk operasi hipospadia Arsya kemarin itu belum bisa sempurna dan harus diadakan operasi kedua. Dan itu sebenarnya dari awal aku udah nyiapin hati untuk operasi kedua, cuma memang maunya sih sebenarnya hanya sekali operasi, tapi ternyata tidak bisa, ternyata harus ada operasi selanjutnya. Dan semoga operasinya ini cukup sampai operasi yang kedua, jangan ada lagi operasi selanjutnya gitu. Nah terus untuk kalian yang punya pengalaman sama aku, silahkan sharing bareng-bareng di kolom komentar. Jadi kita bisa berbagi cerita, berbagi ilmu, yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah mengerti bisa memberi ilmu kepada yang belum mengerti. Nah, jangan lupa share video ini ya, siapa tahu bisa berbagi informasi kepada teman-teman kita yang belum mengerti apa itu hipospadia.